Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di Matematik Kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu kembali. Kita belajar tentang bilangan berpangkat dan akar. Kita belajar dengan mudah, tampilan yang menarik, dan gampang diingat. Oke, yang pertama kita pelajari adalah bilangan berpangkat. Di sini saya punya contoh 3 pangkat 2. Duanya ini kan pangkat ya, namanya itu eksponen atau pangkat atau derajat ya. Kita tapi sering nyebutnya dia pangkat. Jadi 2 ini adalah pangkat, bisa derajat juga bisa eksponen. Kemudian angka 3-nya ini adalah bilangan pokok atau basis. Kita langsung ke contohnya ya. 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 3. Hasilnya berapa? Hasilnya 9. Oke. Lanjut ya. Ini contoh berikutnya, negatif 3 pangkat 2 berarti sama dengan negatif 3 kali negatif 3. Hasilnya negatif kali negatif, hasilnya adalah positif. Tidak perlu ditulis positif atau plus gitu ya. Jadi kita kalikan 3 kali 3 hasilnya 9. Kemudian negatif 3 pangkat 3 berarti negatif 3-nya ada sebanyak 3 kali, yaitu negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 sama dengan negatif kali negatif positif, positif kali negatif negatif, jadinya negatif 27. Kemudian negatif 3 pangkat 2 yang tadi ini kan ada kurungnya ya. Kalau yang ini tidak ada kurungnya, jelas berbeda ya, berarti negatif di dalam kurungin 3 kali 3, jadi hasilnya negatif 9. Perhatikan kalau ada kurungnya begini, kalau nggak ada kurungnya seperti ini. Paham ya? Gampang sekali. Oke, selanjutnya kita belajar sifat bilangan berpangkat. Di sini saya berikan hanya 5, sebetulnya ada lebih dari 5 ya sifatnya. Kita masuk ke sifat nomor 1, A pangkat M dikali A pangkat M sama dengan A, karena A nya sama ya, jadi tulis saja 1 A pangkat M ditambah N. Jadi pangkatnya tambahkan contohnya ini ada di contoh 2 ya. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 sama dengan, ini sama ya 2 nya ya, jadi kita tulis sekali aja sama kayak sifat yang nomor 1. Jadi 2 di pangkat 3 ditambah 2, pangkatnya kita tambahkan karena dia dikali, jadinya 2 pangkat 5, 3 tambah 2 adalah 5. 2 pangkat 5 berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, 5 kali 2 nya, jadi hasilnya adalah 32. Sampai sini paham ya? Gampang sekali. Sekarang kita beranjak ke nomor 1. Nomor 1 ini kalau kita lihat dari sifat ini, saya berikan contoh untuk sifat nomor berapa sih? Nomor 4 ya, nomor 4, di mana A pangkat M kali B pangkat M sama dengan A kali B pangkat M. Karena pangkatnya ini sama ya, M sama M, jadi tulis saja sekali. Contoh nomor 1, 4 pangkat 3 kali 5 pangkat 3, ini pangkatnya sama ya, jadi tulis aja sekali. 4 kali 5 nya di dalam kurungin, 4 kali 5 pangkat 3, 4 kali 5 nya berapa? 20, jadi 20 pangkat 3. 20 kali 20 kali 20 hasilnya 8000. Mudah ya, paham kan? Oke, selanjutnya kita akan belajar bilangan bentuk akar. Di sini ada sifat-sifat bilangan bentuk akar ya. Kita langsung ke contoh aja. Ini hanya untuk hafalan, kita langsung ke contoh aja. Kalau misal tidak bisa hafalan ya dimengerti aja, jadi lebih mudah. Di sini saya punya contoh akar 5 dalam kurung pangkat 2, itu sama aja 5. Jadi akar ketika dipangkatkan 2 dia akan menjadi bilangan itu sendiri tanpa akar. Paham ya? Kemudian nomor 2, akar 7 dikali akar 7, seperti nomor 1 tadi. Kalau pangkat 2 berarti kan ada 2 ya, jadi akar 7 kali akar 7 sama dengan akar dikali akar tuh kosong, nggak ada, jadinya sisa 7 aja. Akar 7 kali akar 7 sama dengan 7. Kemudian nomor 3, akar 6 kali akar 2 sama dengan, kita jadikan satu aja ya. Akar kasih panjang gini akarnya, kemudian 6 kali 2, titik ini sama aja kali ya. Kemudian sama dengan akar 6 kali 2 hasilnya 12 sama dengan akar
Nah, kira-kira 12 ini bisa dikali berapa aja sih? Bisa dikali 4 kali 3 atau 3 kali 4, atau bisa juga 2 kali 6, bisa juga 1 kali 12. Tapi yang bisa kita keluarkan nanti supaya ada duanya ini bisa kita keluarkan adalah yang hasil dari perpangkatan. Jadi kita pakai 4 kali 3 karena 4 ini hasil perpangkatan dari berapa kali berapa? 2 kali 2, sehingga kita pakai yang 4 kali 3. Jadi akar 4 kali 3 sama dengan, kalau akar 4 itu berapa? 2 ya, jadi 2 akar 3. Gampang sekali ya. Kemudian kita ke contoh nomor 4. Akar 24 dibagi akar 3. Kita akarin panjang jadiin 1, jadi 24 dibagi 3 sama dengan akar 24 bagi 3 berapa? 8. Seperti tadi ya, kita cari atau kita pecah dengan hasil dari perpangkatan supaya bisa dikeluarkan seperti ini. Jadi 8 ini 4 kali 2, jadi akar 4 kali 2 sama dengan 4 nya kita keluarkan jadinya 2 akar 2. Paham ya? Mudah sekali. Kemudian nomor 5, akar 16. Akar pangkat 3 dari 16 dikali akar pangkat 3 dari 4. Kita bisa jadikan satu akar pangkat 3 yang panjang dari 16 kali 3. Berarti sama dengan akar pangkat 3 dari 16 kali 4 berapa? 64. Berarti akar pangkat 3 dari 64 sama dengan, nah 64 ini perpangkatan atau hasil dari perpangkatan berapa? 4 kali 4 kali 4 atau 4 pangkat 3. Jadi bisa kita tulis akar pangkat 3 dari 4 pangkat 3. Hasilnya berapa? Nah 3 sama 3 ini bisa kita coret. Hasilnya 4. Mudah sekali ya. Selanjutnya kita akan membahas bilangan berpangkat 0. Sebelum ke bilangan berpangkat 0, kita bahas dulu perpangkatan yang bukan 0 ya. 10 pangkat 3 berarti 10-nya ada 0-nya sebanyak 3, jadinya 1000. 10 pangkat 2 berarti 0-nya ada 2, jadi 100. 10 pangkat 1 0-nya 1, jadinya 10. 10 pangkat 0 berarti 0-nya tidak ada, jadinya 1. 10 pangkat min 1 berarti komanya berjalan 1 ke depan, jadi 0,1. Kemudian 10 pangkat min 2 sama dengan komanya berjalan 2 ke depan, jadinya 0,01 ya. Terlihat 10 pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian kita ke bilangan berpangkat 0. Di sini saya punya contoh 2 pangkat 0 sama dengan 1, negatif 3 pangkat 0 sama dengan 1. Apapun angkanya ketika dipangkatkan 0 maka hasilnya 1. Misal 2020 pangkat 0 sama dengan berapa? Ya 1 ya. Apapun angkanya dipangkatkan 0 maka hasilnya 1. Paham ya? Mudah sekali. Kemudian bilangan berpangkat negatif, notasinya seperti ini ya. Ini sifatnya, kita langsung ke contohnya. 2 pangkat negatif 3 sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Ketika ada negatif ingin berubah positif maka ditaruh di bawah. Jadinya 2 pangkat min 3 sama dengan 1 per 2 pangkat 3 sama dengan 1 per 8. 8 dari mana? 2 pangkat 3, 2 kali 2. Hasilnya adalah 8. Mudah ya. Kemudian nomor 2, 2 pangkat 3 dalam kurung negatif 3 sama dengan, kenapa tadi ini negatifnya supaya jadi positif dia ke bawah, jadinya ininya dibalik, 3-nya di atas, 2-nya di bawah pangkat 3. 3 pangkat 3 berapa? Nah, 2 pangkat 3 berapa? Nah, oke. Nomor 3, negatif 1 per 5 dalam kurung pangkat negatif 3 sama dengan, negatifnya kita keluarkan ya, negatifnya kita keluarkan. Kemudian ini 1 per 5 nya kita balik jadi 5 per 1 supaya pangkat negatifnya ini hilang, jadi 5 pangkat 3 per 1 pangkat 3. 5 kali 5 kali 5 hasilnya 125, negatifnya jangan lupa. Mudah ya. Kemudian nomor 4, negatif 2 per 3 pangkat negatif 4. Supaya ini tidak negatif, jadi kita balik yang pecahannya, 3-nya di atas, 2-nya di bawah, jadi pangkat 4 ya.
Kenapa ini negatifnya hilang? Karena negatif kali negatif kan sampai 4 ya. Negatif kali negatif positif, positif kali negatif negatif, negatif kali negatif positif. Jadi sampai 4 kali sehingga jadinya positif. 3 pangkat 4 berapa? 81. 2 pangkat 4 berapa? 16. Jadinya 81 per 16. Sampai sini paham? Selesai sudah materi kita. Terima kasih pada anak-anak yang sudah menyimak. Dan semangat terus belajarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.